1. Sejarah perlu dipelajari, karena bisa memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Manusia, waktu, dan ruang memiliki keterkaitan dalam sejarah karena A. Memengaruhi kehidupan di masa lalu, B. Bagian dari unsur-unsur sejarah, C. Waktu dan ruang menjadi kunci utama dalam sejarah, D. Memengaruhi cara pandang terhadap sejarah. Jawaban yang benar adalah B. Di dalam sejarah, terdapat 3 unsur penting, yaitu manusia, ruang dan waktu. Dalam semua peristiwa atau kejadian, manusia adalah pelaku dari semuanya. Selain itu, peristiwa ataupun kejadian dari masa lalu selalu berlangsung dalam batasan ruang tertentu. Sementara waktu akan menjadi batasan temporal dari setiap peristiwa yang telah terjadi atau perjalanan hidup manusia. 2. Keluarga Iqbal sedang mudik dari Tasikmalaya menuju Pacitan, dan memilih jalur selatan dibanding jalur pantai utara, karena pertimbangan waktu tempuh yang lebih singkat yaitu sekitar 5 jam dibanding melalui jalur pantai utara. Konsep lokasi yang sesuai pernyataan tersebut adalah lokasi, A. Absolut, B. Relatif, C. Tetap, D. Jarak tempuh. Jawaban yang benar adalah B. Konsep jarak dibagi menjadi jarak absolut dan jarak relatif. Jarak relatif adalah jarak yang diukur menggunakan satuan tempuh seperti jam, detik, dan menit. Contohnya, keluarga Iqbal mudik dari Tasikmalaya menuju Pacitan, dan memilih jalur selatan dibanding jalur pantai utara, karena pertimbangan waktu tempuh yang lebih singkat yaitu sekitar 5 jam, dibanding melalui jalur pantai utara. 3. Indonesia terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Selain itu, negara kita terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik, dan juga memiliki relief dan topografi yang kompleks. Posisi Indonesia yang demikian, berpengaruh terhadap iklim di pulau-pulau dan atau wilayah-wilayah di dalamnya, yaitu A. Wilayah Bogor di Jawa dan Bukit Tinggi Sumatera, beriklim basah dan sejuk penghasil sayur-sayuran, B. Wilayah Jakarta, Surabaya, dan Semarang beriklim kering dan panas, penghasil tanaman makanan pokok, C. Pulau-pulau di wilayah NTT, NTB, dan Maluku beriklim panas dan basah, penghasil daging ternak, D. Pulau-pulau di barat dan timur Sumatera beriklim basah dan dingin. Penghasil buah-buahan. Jawaban yang benar adalah A. Indonesia merupakan negara beriklim tropis, dengan curah hujan dan intensitas penyinaran matahari yang tinggi sepanjang tahun. Hal ini menyebabkan Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah. Wilayah Indonesia bagian barat lebih beriklim basah dan sejuk dibandingkan bagian timur, misalnya wilayah Bogor dan Bukit Tinggi Sumatera yang merupakan penghasil satur sayuran. 4. Skala peta 2 sesuai ilustrasi berikut adalah A1 banding 6.000, B1 banding 60.000, C1 banding 600.000, D1 banding 6 juta. Jawaban yang benar adalah C. Lima, tradisi lisan lebih sulit untuk dianalisis karena A. Perlu menangkap kenyataan di belakang ceritanya, B. Disampaikan secara lengkap dan jelas, C. Esensi cerita bersifat tetap, D. Membutuhkan banyak narasumber. Jawaban yang benar adalah A. Tradisi lisan lebih sulit untuk dianalisis oleh seorang sejarawan, karena perlu menangkap kenyataan di belakang ceritanya, yang didukung dokumen seperti arsip atau buku. 6. Rumi memanfaatkan waktu luang untuk membuat pesanan tas rajut. Pernyataan tersebut mencerminkan tindakan manusia sebagai makhluk, A. Individu, B. Religius, C. Ekonomi, D. Sosial. Jawaban yang benar adalah C. Hal yang dilakukan Rumi di atas, bertujuan untuk menambah pendapatan hidup. Dengan membuat pesanan tas rajut, Rumi akan mendapatkan imbalan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 7. Harifa menolong kucing yang terjebak dalam saluran air. Karena diajarkan orang tuanya untuk tolong-menolong dengan makhluk hidup lainnya,
Merupakan pengaruh dari agen sosialisasi. A. Keluarga karena adanya pembiasaan penerapan nilai yang bersumber dari perasaan dan estetis. B. Keluarga karena adanya penanaman nilai material secara terus-menerus. C. Keluarga, melalui penanaman dan pembiasaan nilai material. D. Keluarga, melalui penanaman nilai kebaikan. Jawaban yang benar adalah D. Keluarga merupakan salah satu bentuk lembaga sosial di masyarakat. Keluarga merupakan agen sosialisasi primer, yaitu tempat di mana proses pengenalan jati diri serta proses sosialisasi pertama kali dilakukan. Ilustrasi kasus dalam soal termasuk ke dalam fungsi sosial lembaga keluarga, yaitu keluarga berfungsi untuk menanamkan nilai atau norma-norma positif kepada sang anak. 8. Perhatikan gambar di atas. Nilai sosial yang utama dalam gambar tersebut yaitu nilai A. Moral karena bersumber pada kehendak manusia, B. Moral karena bersumber dari perasaan, C. Kebenaran karena bersumber pada unsur akal, D. Kebenaran karena bersumber pada perasaan dan kehendak manusia. Jawaban yang benar adalah B. Dalam gambar yang terdapat pada soal, moral tersebut muncul langsung dari perasaan seseorang, karena adanya perasaan iba terhadap seorang ibu yang hendak menyeberang. 9. Perhatikan gambar berikut. Informasi yang dapat diperoleh dari gambar di atas yaitu, A. Wilayah A dan B dapat disuplai wilayah C, B. Wilayah A dan C dapat dipenuhi wilayah B, C. Hubungan wilayah A dan B yang kuat, D. Hubungan wilayah A dan C yang kuat karena pengaruh wilayah. Jawaban yang benar adalah A. Sepuluh. Perhatikan jenis barang berikut. 1. Pensil, 2. Pertalite, 3. Motor, 4. Pulpen, 5. Jagung, 6. Nasi, 7. Pertamax. Barang yang termasuk dalam kategori barang komplementer ditunjukkan oleh nomor A1 dan 4, B2 dan 3, C2 dan 7, D5 dan 6. Jawaban yang benar adalah B. Kenaikan harga suatu barang A akan diikuti dengan penurunan permintaan barang B. Pemikiran ini juga digunakan sebaliknya, penurunan harga barang A akan diikuti dengan peningkatan permintaan barang B. Ketika harga bahan bakar turun, menyebabkan kuantitas bahan bakar diminta naik, maka akan diiringi dengan peningkatan keinginan menggunakan kendaraan bermotor. 1. Bagaimana pendapat kalian mengenai pentingnya mempelajari sejarah keluarga? 1. Mengetahui peran dan cara bersikap terhadap anggota keluarga lain. 2. Menjaga hubungan baik sesama anggota keluarga. 3. Menyadari bahwa kita tidak sendiri. 4. Menghindari terjadinya sifat individualistik. 2. Hitunglah skala peta jika diketahui jarak desa R dengan desa M adalah 20 km, sedangkan jarak di peta 4 cm. Skala peta adalah 1:500.000, berikut terlampir hitungannya. 3. Perhatikan bacaan berikut. Ini rencana pembangunan tol Yogyakarta-Bawen, daftar daerah yang dilewati serta target pengerjaannya. Perjanjian pengusahaan jalan tol dan perjanjian penjaminan proyek jalan tol Yogyakarta-Bawen resmi ditandatangani pada Jumat. Jalan tol ini akan terhubung dengan jalan tol Semarang-Solo dan jalan tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo dan membentuk segitiga emas yang dapat meningkatkan perekonomian dan konektivitas wilayah khususnya Yogyakarta, Solo, dan Semarang. Konsep Joglo Semar sudah lama dirancang. Melalui pembangunan jalan tol ini, diharapkan pariwisata tidak hanya berkembang di satu wilayah tetapi juga wilayah lain. Semua terkoneksi oleh jalan tol. Masyarakat juga mendapat banyak manfaat. Tol Yogyakarta-Bawen akan dilengkapi dengan terowongan yang lokasi potensialnya terdapat di antara Ambarawa dan Temanggung. Terowongan dibangun karena tidak ingin merusak kawasan Banaran yang sejuk sebagai destinasi wisata dengan produk unggulan kopi. Berdasarkan informasi di atas, jelaskan dampak pembangunan jalan tol Yogyakarta-Bawen terhadap interaksi antar wilayah tersebut. Pembangunan jalan tol Yogyakarta-Bawen dapat berdampak pada interaksi wilayah di sektor pariwisata, yang akan semakin berkembang terutama wilayah di sekitarnya, karena terkoneksi oleh jalan tol. 4. Perhatikan bacaan berikut.
Ancaman perilaku konsumtif di tengah pandemi corona. Merebaknya virus corona berdampak besar tidak hanya dalam bidang kesehatan, tetapi juga berdampak pada perekonomian, termasuk kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan pembelian barang atau jasa. Aktivitas masyarakat menjadi lebih terbatas, bahkan aktivitas berbelanja juga banyak dilakukan dari rumah, melalui belanja online. Peluang ini tidak disia-siakan oleh perusahaan e-commerce atau biasa disebut juga online shop. Online shop berlomba-lomba menawarkan berbagai kemudahan dan berbagai promosi menarik pada konsumen, seperti diskon, cashback, dan bonus pembelian. Berbagai promosi menarik yang ditawarkan dapat membuat kita selaku konsumen menjadi gelap mata, sehingga menjadi konsumtif, belanja berlebihan, di luar batas kebutuhan. Godaan konsumtif makin besar, karena di rumah kita memiliki banyak waktu untuk membuka-buka situs belanja online, yang membuat kita makin terpapar dengan berbagai program yang ditawarkan. Seringkali orang-orang yang berperilaku konsumtif, sampai harus terjebak utang demi menutupi gaya hidupnya, harus berurusan dengan pihak penagih hutang, terjebak dalam gaya hidup materialistis dan hedonisme, sehingga menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Sebagai konsumen, tentunya kita harus lebih bijaksana, agar tidak terjebak dalam perilaku konsumtif. Jangan sampai ketika suatu saat virus corona mereda, muncullah virus baru yang bernama virus konsumtif. Jadi, mari bekerja, belajar, beribadah, dan berbelanja bijaksana dari rumah. Mengapa perilaku konsumtif bisa terjadi di tengah pandemi COVID-19? Agen sosialisasi apa yang dapat memengaruhi perilaku konsumtif tersebut? Perilaku konsumtif yang terjadi di masa pandemi disebabkan karena banyak online shop yang menawarkan berbagai promosi menarik pada konsumen, seperti potongan harga dan bonus pembelian. Agen sosialisasi utama yang memengaruhi yaitu media massa. 5. Perhatikan bacaan berikut. Pelajar Bandung deklarasi anti-nyontek di UN. Deklarasi anti-nyontek diperdengarkan oleh pelajar SMA Sekota Bandung di depan Gedung Sate pada Jumat sore. Meskipun deklarasi tersebut sempat terhambat dengan turunnya hujan deras, tetapi hal itu tidak menghentikan niat mereka untuk menjunjung kejujuran dalam ujian nasional. Sekitar 20 pelajar SMA Sekota Bandung ikut mendukung deklarasi yang mereka sebut Mantap GAN. Mantap GAN adalah singkatan dari Mandiri, Terpercaya, Gerakan Anti Nyontek Pelajar Nasional. Di aksi ini, kami tidak memaksa seluruh siswa di Indonesia untuk tidak mencontek. Namun kami hanya mengingatkan, mencontek adalah cikal bakal dari korupsi. Ujar Koordinator Mantap GAN, Fadli Akbar. Sementara itu Fadli menjelaskan, bahwa meskipun banyak sekali tawaran SMS jawaban ujian nasional, tetapi hal tersebut tidak menggoyahkannya. Semua tergantung dari sikap dan komitmen kita. Karena kalau kita kerja secara jujur, pasti tidak ada rintangan yang kita takuti, tegasnya. Bagaimana pendapat kalian tentang aksi deklarasi anti-nyontek? Apa yang akan kalian lakukan jika ada teman yang berbuat curang, dan ingin mengajak kalian berbuat curang ketika ujian sekolah? Mendukung dan setuju dengan aksi deklarasi anti-menyontek, perbuatan curang tersebut telah melanggar nilai kejujuran. Menolak dengan tegas dan mengingatkannya secara pribadi, bahwa perbuatan curang tersebut merupakan perbuatan tercela dan merugikan diri sendiri dan orang lain.